Salam jumpa warga Yakum yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki Yakum Fellowship pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, kami mengucap syukur karena atas penyertaan dan kasih sayang-Mu lah kami dapat kembali berjumpa dalam Yakum Fellowship pada saat ini. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Kami yakin kuasa Roh Kudus hadir dalam setiap hati dan pikiran kami yang memandu kami memahami sabda Tuhan. Dan Roh Kudus yang samalah yang akan juga menolong kami agar dalam hidup kami sehari-hari sabda itu berbunyi melalui laku hidup kami, sabda itu kami jalankan dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Allah dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6 saya bacakan untuk kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dulu. Hati-hati dengan kata dulu. Ini psikologi manusia pensiun. Orang pensiun menjadi milik dan hanya memiliki masa lalu. Paling senang mereka bicara tentang masa lalu. Dulu, naliko semono, dan frase-frase sejenis. Masa lalu secara subjektif dikunyah-kunyah. Lalu dengan nyaman ditelan, rasanya manis, enak seperti permen karet. Maka saudara, itulah bahayanya memori. Ia mampu memperdayai kita. Oleh karena itu, selalu sediakan ruang untuk mencurigai memori diri kita sendiri. Priredana, seorang pensiunan wartawan senior Kompas, dalam bukunya berjudul Koran Kami with Lucy in the Sky, mengatakan hal itu. Hati-hati dengan psikologi pensiun. Dulu, naliko semono, zamanku mbien, wisih enak zamanku to, dan lain sebagainya. Jadi Priredana mengingatkan kita, siapapun kita, yang pernah berjuang, yang pernah melakukan banyak hal, yang meninggalkan legasi atau warisan di masa-masa perjuangannya, supaya menjadi pribadi yang lereh, pribadi yang sareh, pribadi yang tenang, yang santai, yang ikhlas, yang mau beristirahat, namun juga sekaligus dengan sadar, sekaligus dengan berani mempercayakan estafet perjuangan yang sudah ditempuh untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Seperti ketika tadi saya menerima tongkat estafet ini. Generasi pendahulu harus dengan sadar dan berani, mau dengan sareh dan lereh, dengan legowo dan ikhlas, menyerahkan estafet kepemimpinan kepada generasi selanjutnya. Persis seperti itulah langkah yang diambil oleh Musa, pemimpin besar dari bangsa Israel. Siapa yang tidak kenal Musa? Dia seorang pemimpin besar Israel, dia membaktikan seluruh sisa hidupnya untuk Allah. Saudara bisa bayangkan, 40 tahun ia berada di depan, membawa Israel menuju tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka. Musa harus memimpin bangsa Israel. Siapa bangsa Israel? Mereka adalah kawanan yang sulit diatur. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang senangnya ngeluh, yang sukanya itu menyalahkan
dan juga tidak tahan uji, gampang putus asa, dan begitu mudah meninggalkan kesetiaannya kepada Allah. Itulah bangsa Israel. Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, berputar-putar selama puluhan tahun dalam buasnya belantara padang pasir, hingga kemudian kini kita membaca tadi, tibalah bangsa Israel setapak lagi di Kanaan, di negeri yang dijanjikan Allah. Dalam semua proses itu, saudara-saudara, Musa menjadi pemimpin. Musa taking charge, Musa memimpin bangsa itu. Nah, tetapi kini situasinya sudah berbeda. Dia tidak lagi menjadi seorang pemimpin yang tangkas. Musa jauh dari tangkas. Ia tidak lagi cekatan, dia tidak lagi tajam. Ia lanjut usia. Maka saudara, Musa menakar batas dirinya. Dia merasa bahwa ia tidak mampu lagi, dia nggak capable lagi untuk memimpin Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Maka dikatakan dalam ayat yang kedua di Ulangan 31, dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, sekarang umurku sudah 120 tahun dan aku tidak mampu lagi menjadi pemimpinmu. Selain itu, Tuhan telah berkata bahwa aku tak boleh menyeberang sungai Yordan. Menarik saudara ketika membaca teks ini dari sudut pandang Musa. Ia sangat sadar bahwa perjuangan yang ditempuhnya itu berada dalam bingkai besar. Dan bingkai besar itu adalah rancangan Allah, bukan rencana Musa. Menarik ketika kita membaca, Allah sendirilah yang menentukan. Dia menjadi sang penentu. Dengan wewenangnya yang besar yang dimiliki oleh Musa, Musa tetap berlaku proporsional. Dia tetap memposisikan diri sebagai alat di tangan Allah. Ia menghindarkan dirinya mengambil posisi Allah atau menjadi seperti Allah. Nah, maka sebagai abdi Allah yang segera akan purna tugas, kita melihat Musa tidak berfokus pada apa yang sudah dilakukannya naliko semono. Dia tidak berfokus pada apa yang sudah diraih dan diperjuangkannya atas Israel pada waktu yang lalu. Sekalipun tentu itu membanggakan, sekalipun tentu itu luar biasa. Tapi bukan itu fokus Musa. Musa justru menyuntikkan semangat yang baru, memberikan semangat yang baru kepada seluruh Israel. Di hadapan seluruh bangsa yang berkumpul, dengan lantang dia mengatakan, hendaklah kamu teguh hati dan berani. Jangan takut kepada mereka, kepada Kanaan. Sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan dan meninggalkan kamu. Jadi saudara, menarik karena dengan legowo Musa menyerahkan kelanjutan kepemimpinan atas Israel kepada Yosua, generasi yang baru, generasi selanjutnya. Dan menariknya dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi, pesan yang penuh semangat yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel itu juga adalah pesan yang sama yang diberikan kepada Yosua. Jadi ketika Musa menyampaikan tentang semangat kepada bangsa Israel, dia kemudian mengulanginya kepada Yosua, meneguhkan Yosua dengan pesan yang sama. Ini menegaskan hal yang penting. Apa itu pesan yang sama? Dikatakan, hendaklah engkau teguh hati dan berani. Kepada bangsa Israel pun tadi dikatakan begitu. Jadi di ayat yang ke-6, kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Yosua, hendaklah engkau teguh hati dan berani. Tadi kepada bangsa Israel juga dikatakan, hendaklah kamu teguh hati dan berani. Diulang oleh Musa. Hendaklah engkau teguh hati dan berani, Yosua,
Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Tadi kepada bangsa Israel juga sama. Tuhan Allah sendiri yang akan menolong kamu. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu. Jadi saudara, warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus ayat ini menegaskan lahirnya, terbitnya estafet kepemimpinan yang baru, kelanjutan kepemimpinan yang baru dalam hidup bangsa Israel. Ini menghadirkan di sana ketika ada pemimpin yang lama dengan penuh kesadaran memberikan estafet kepemimpinan itu kepada generasi selanjutnya. Ini menyiratkan sebuah harapan yang baru, semangat yang baru. Ini menyiratkan sebuah pengharapan bagi bangsa Israel. Musa meyakini dan Musa juga meyakinkan kepada bangsa Israel akan penyertaan Allah yang tidak akan meninggalkan mereka. Allah yang akan menyertai dan tidak membiarkan bangsa ini berjalan sendirian. Allah yang melalui Yosua, generasi yang baru, penerusnya, akan memimpin dan menolong umatnya untuk terus berjalan memasuki tanah perjanjian. Maka warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa sebagai bagian dari lingkup Yakum, baik itu kita sebagai warga GKJ, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, Yakum, juga unit-unit beserta para pekerjanya, secara tradisi sangat mengapresiasi jasa para pemimpin sebelumnya dalam cerkah-cerkah ingatan kita. Kita adalah lembaga yang secara tradisi menghargai apa yang sudah ditorehkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu kita. Tetapi juga kita juga adalah sekaligus bagian dari gereja, lembaga, institusi yang tidak melekatkan dan meletakkan. Tidak melekatkan dan melekatkan perjuangan hanya pada karisma seseorang. Jadi kita mengapresiasi perjalanan baik yang ditempuh generasi pendahulu, mengingatnya dalam kenangan yang baik, tetapi juga tidak melekatkan dan meletakkan kepemimpinan hanya pada satu generasi, hanya pada satu pemimpin. Maka pemimpin, pekerja, pelayan, datang dan pergi, dan kita terbiasa dengan hal itu. Maka saudaraku, sekalipun jalan yang menuju kepemimpinan itu adalah jalan yang baik untuk ditempuh, ini menjadi bagian yang terus boleh mengingatkan kita bahwa siapapun kita hadir untuk memimpin dalam lingkup-lingkup kehidupan kita. Kita hadir juga untuk meneruskan harapan dalam lingkup-lingkup hidup kita. Dalam seluruh lingkup hidup kita yang kita tapaki, pengharapan atas penyertaan Allah harus selalu dilabuhkan, harus selalu dinyatakan. Allah yang menuntun umatnya melalui Musa dan lalu berlanjut kepada Yosua, yang penuh harapan itulah adalah Allah yang sama yang memberikan kita pengharapan di masa yang tidak mudah ini. Zaman boleh berganti, ya kan? Tantangan datang silih berganti dalam berbagai rupa. Tetapi Allah adalah Allah yang sama. Allah yang pasti hadir, Allah yang pasti menyertai gumul juang hidup kita. Di masa pandemi, dalam situasi yang serba tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian ini, justru di sanalah kita semua, saudara-saudara warga Yakum dan saya, dipanggil untuk terus menjadi kawan sekerja Allah yang menghadirkan pengharapan. Siapapun kita, dengan berbagai karya kita, dimanapun tempat kita diutus untuk menyalakan pelita, untuk kita menghadirkan cahaya, untuk kita menebarkan asa, pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi yang senior, yang sudah memimpin, yang sudah berpengalaman, yang sudah melakukan banyak karya,
Kita dipanggil untuk memberi teladan, untuk menjadi inspirasi bagi mereka yang muda. Yang muda, kita diutus untuk melanjutkan karya yang Allah percayakan melalui talenta kita, melalui karunia, melalui potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, warga Yakum, setapak di depan kita, kita tidak pernah tahu. Tapi di atas semuanya itu kita diajar untuk tidak takut dan cemas. Seperti tadi yang dikatakan sabda Tuhan. Di dalam ketidakpastian yang kita alami saat ini, kita diajak untuk terus berjalan dengan teguh. Kita diajak untuk terus berjalan dengan berani. Kenapa? Karena Tuhan sendirilah yang membimbing kita dan yang menolong kita. Ia tidak akan mengecewakan dan meninggalkan kita. Itu yang kita percaya. Dalam situasi apapun, Tuhan sendiri yang membimbing kita. Ia takkan mengecewakan dan meninggalkan kita. Selamat meneruskan cahaya pengharapan melalui seluruh kesaksian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas sabda Tuhan yang kembali mengingatkan kami siapapun dalam segala lingkup karya yang kami tempuh dan dipercayakan kepada kami, untuk kami terus menyalakan pengharapan, untuk kami terus menghadirkan asa, untuk kami terus dalam hidup kami menyatakan kasih Tuhan melalui karya hidup kami. Tuhan, secara khusus kami hendak berdoa untuk seluruh warga Yakum. Kami percaya di dalam situasi yang tidak mudah di masa pandemi ini, Tuhan tetap beserta dengan kami, menopang dan menolong kami. Sebagaimana Tuhan di masa-masa yang lalu juga terus memberkati hidup kami. Berkatilah ya Allah, unit-unit rumah sakit di bawah Yakum, tenaga-tenaga kesehatan, juga tenaga-tenaga non-medis yang terus berjuang dalam situasi pandemi ini. Berikan mereka berkat-Mu, topanglah dengan kesehatan pemberian-Mu. Biarkanlah segala karya bakti kami bagi Allah melalui apa yang kami kerjakan melalui rumah sakit itu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menolong sesama kami. Doa kami bagi saudara kami yang mungkin mengalami pandemi COVID-19 ini. Besertalah dengan mereka, topanglah senantiasa, berikanlah kesehatan kepada seluruh keluarganya, dihadirkan senantiasa berkat Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ke depan adalah hidup yang kami tahu bahwa setapak di depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami mau percaya juga bahwa dalam tapak-tapak kecil hidup yang harus kami tempuh, di sana ada Tuhan yang beserta dengan kami. Biarkanlah kami hidup untuk menghadirkan pengharapan di berbagai tempat, melalui karya-karya yang dapat kami kerjakan. Sehingga hidup kami menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi siapapun yang diperjumpakan dengan kami. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Amin. Warga Yakum yang terkasih, selamat meneruskan hidup kita untuk senantiasa menyalakan pengharapan melalui keseharian kita. Tuhan memberkati kita.